Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Pada episode kali ini, Mimin akan melanjutkan film survival super seru yang berjudul The Hunger Games Mockingjay Part 1. Film ini disutradarai oleh Francis Lawrence, dibintangi oleh Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, dan Liam Hemsworth. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film The Hunger Games Mockingjay Part 1. Setelah kejadian sebelumnya di dalam arena Hunger Games, kini Katniss dibawa ke dalam bunker markas pemberontak di distrik 13 yang tersembunyi. Di sini Katniss menemui Finnick yang sedang menangis dan stres karena dia gagal menyelamatkan Peeta dan Joanna untuk ikut bersamanya. Pemerintah kini juga menangkap Annie, kekasih Finnick. Finnick menyesal kenapa dia tidak mati saja di dalam arena. Pasti orang-orang yang dia sayangi tidak akan menderita. Saat sedang bersantai dengan Primrose, Katniss ditemui oleh Komandan Militer Distrik 13, Kolonel Box. Katniss dibawa menuju suatu ruangan. Box menjelaskan setelah kejadian pemberontakan dahulu kala, pemerintah menghancurkan Distrik 13 tak bersisa. Rakyat Distrik 13 yang berhasil selamat bersembunyi di dalam bunker rahasia ini. Mereka bersiap dan berlatih menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan balasan terhadap pemerintah. Katniss lalu bertemu dengan pemimpin Distrik 13 sekaligus pemimpin pemberontak, Presiden Alma Coin. Alma Coin memberitahu kejadian setelah Katniss menghancurkan kubah arena Hunger Games. Peristiwa itu menginspirasi distrik-distrik lain untuk bangkit melakukan perlawanan. Terjadi pemberontakan di mana-mana. Alma Coin ingin menggunakan momen ini untuk merangkul semua distrik yang bergejolak agar mau menggabungkan kekuatan dengan Distrik 13 bersama-sama untuk menyerang pemerintah. Tentu saja dengan bantuan Katniss sebagai public figure yang dikagumi masyarakat saat ini. Namun ternyata Katniss menolak. Katniss masih kecewa karena para pemberontak ini tidak menyelamatkan Peeta. Katniss pun pergi meninggalkan ruangan. Heavensbee lalu memiliki ide untuk membuat Katniss mau bekerja sama dengan mereka. Dia akan membiarkan Katniss kembali ke Distrik 12 untuk melihat kekejaman yang dilakukan pemerintah terhadap kampung halamannya dengan mata kepala sendiri. Keesokan harinya, Katniss dengan ditemani Gale dibawa terbang menuju Distrik 12. Sesampainya di lokasi, Katniss terkejut melihat puing-puing bangunan yang hancur tak bersisa. Terlihat sisa-sisa serangan pemerintah yang sangat mengerikan. Katniss lalu shock tak mampu berkata apa-apa melihat puluhan ribu mayat manusia tak berdosa terpanggang hingga hangus di jalanan Distrik 12. Setelah kembali menenangkan diri, Katniss berjalan menuju rumahnya. Katniss mengambil beberapa benda yang mungkin berguna. Katniss juga membawa kucing kesayangan adiknya. Katniss menemukan setangkai bunga mawar putih, simbol Presiden Snow di rumahnya. Sementara itu, Presiden Snow memberikan pidato melalui siaran langsung di televisi, menyebut siapapun yang berani melawan pemerintah dengan memiliki atau menyebarkan simbol-simbol pemberontakan akan dihukum mati. Setelah kembali ke bunker Distrik 13, Katniss langsung menemui ibu dan adiknya. Primrose sangat senang karena Katniss membawa kucing kesayangannya yang berhasil selamat. Saat sedang makan malam, Katniss terkejut melihat siaran di televisi memperlihatkan Peeta yang sedang diwawancarai. Peeta terlihat baik-baik saja dan sedang memakai pakaian yang cukup mewah. Di wawancara ini, Peeta menyuruh para pemberontak untuk menyerah dan menghentikan pemberontakan ini agar tidak ada lagi korban warga yang tak berdosa. Ternyata pernyataan Peeta ini membuat semua warga Distrik 13 di dalam bunker marah. Mereka membenci Peeta dan menganggap Peeta adalah pengkhianat. Katniss pun bingung kenapa Peeta berkata seperti itu. Gale berpendapat bisa saja Peeta diancam oleh pemerintah dan dipaksa untuk bekerja sama. Keesokan harinya, Katniss menemui Alma Coin.
Katniss berkata kalau dia bersedia membantu para pemberontak menyiarkan ajakan untuk bertempur. Namun dengan syarat Alma Coin harus membebaskan para juara Hunger Games yang masih ditahan oleh pemerintah, termasuk Peeta. Awalnya Alma Coin menolak karena warga distrik 13 sudah menganggap Peeta adalah pengkhianat. Namun agar Katniss mau membantunya, Alma Coin pun akhirnya setuju untuk membebaskan Peeta dan yang lainnya. Di dalam kantin, secara mengejutkan Katniss bertemu dengan Evie yang juga diselamatkan di distrik 13 ini. Evie akan mendampingi Katniss membuat video perjuangan. Evie memperlihatkan rancangan kostum yang ditinggalkan oleh mendiang Cina yang sudah tewas. Itu adalah rancangan terbaik Cina yang disiapkan untuk Katniss. Karena Cina sudah tahu sejak awal Katniss akan membawa perubahan di negeri ini. Mereka pun bersiap untuk merekam video perjuangan. Evie membantu Katniss memakai kostum untuk syuting. Di dalam proses syuting, berkali-kali Katniss mengucapkan kata-kata yang sudah ditulis sebelumnya. Namun selalu terasa kurang. Sepertinya memang Katniss tidak cocok untuk berakting di depan kamera. Haymitch kemudian datang menemui Katniss. Video rekaman tadi ternyata tidak membuat Alma Coin puas. Video itu tidak bisa memancing emosi rakyat untuk ikut berjuang. Haymitch lalu memberitahu semua orang kalau apa yang Katniss lakukan sebelumnya telah terbukti meraih simpati masyarakat. Cuma bedanya, sebelumnya Katniss tidak berakting. Dia melakukan sesuatu sesuai dengan kata hatinya. Jika Alma Coin ingin Katniss tampil maksimal di depan kamera, Katniss harus datang ke medan pertempuran yang sebenarnya dan merasakan atmosfer peperangan. Alma Coin langsung tidak setuju karena itu sangat berbahaya. Peeta lalu memberitahu kalau medan perang di distrik 8 sudah mulai reda. Lokasinya akan cukup aman untuk proses syuting. Katniss sendiri pun juga bersedia untuk belusukan secara langsung ke medan pertempuran. Peeta lalu mengajak Katniss ke dalam laboratoriumnya. Peeta memberi Katniss sebuah busur panah yang dilengkapi peledak yang cukup kuat. Katniss akan membutuhkannya di medan perang nanti. Katniss lalu diantar menemui tim yang akan merekamnya di medan peperangan nanti. Mereka terdiri dari sang sutradara yang bernama Cressida bersama 3 kameramennya. Mereka pun langsung terbang menuju distrik 8. Sesampainya di sana, Katniss dan yang lain diantar menuju rumah sakit darurat para korban perang. Katniss melihat mayat-mayat warga yang telah tewas bergelimpangan di mana-mana. Di dalam, Katniss melihat ribuan orang yang terluka sedang dirawat. Salah satu pasien lalu mengenali Katniss. Dia bertanya apakah Katniss akan ikut berjuang bersama mereka. Sambil menahan kesedihan, Katniss menjawab kalau dia akan berjuang bersama mereka. Semua orang pun mengangkat tangan mereka. Kehadiran Katniss membawa semangat baru bagi para pejuang yang terluka. Di Istana Negara, Presiden Snow mendapat laporan kalau saat ini Katniss ada di distrik 8. Snow pun memerintahkan anak buahnya untuk memberi hukuman kepada warga distrik 8 yang telah berteman dengan simbol pemberontakan, yaitu Katniss sang Mockingjay. Di distrik 8, saat akan pulang, Katniss dan yang lain mendengar suara gemuruh pesawat mendekat. Pesawat-pesawat itu menyerang pasukan pemberontak di distrik 8. Katniss dan Gale langsung bergerak menuju atap gedung. Di sana, Katniss melihat pesawat-pesawat itu menembaki rumah sakit dengan brutal. Katniss langsung mengeluarkan panah bom dan memanah pesawat pemerintah hingga 2 pesawat itu berhasil dihancurkan. Namun terlambat. Rumah sakit yang barusan Katniss kunjungi kini sudah hancur terbakar, menewaskan semua orang yang ada di dalamnya. Cressida menyuruh Katniss berbicara di depan kamera. Dengan penuh amarah, Katniss mengabarkan kalau barusan telah terjadi pengeboman oleh pemerintah yang menghancurkan rumah sakit yang berisi ribuan warga tak berdosa. Katniss mengajak para pejuang di semua distrik untuk berjuang bersamanya melawan kekejaman yang dilakukan oleh pemerintah. Katniss berkata kepada pemerintah, "Jika kami terbakar, maka kalian akan terbakar bersama kami." Rekaman Katniss itu pun disiarkan ke seluruh distrik untuk mengobarkan api pemberontakan. Keesokan harinya, semua warga di distrik 7 melakukan pergerakan.
Di dalam hutan, mereka mengebom pasukan pemerintah yang sedang berjaga. Di tempat lain, Katniss kembali melihat Peeta yang sedang diwawancarai sambil memegang mawar putih. Peeta menyayangkan kenapa Katniss malah membela para pemberontak. Peeta ingin Katniss menghentikan semua ini sebelum semuanya terlambat. Melihat siaran itu, Gale menyebut Peeta adalah pengecut. Karena meskipun pemerintah menodongkan pistol ke kepalanya, Gale tidak akan mengatakan hal seperti itu. Bagaimana mungkin Peeta membela orang-orang yang telah membantai kampung halamannya sendiri? Katniss kemudian sadar, bisa jadi Peeta tidak tahu mengenai kabar Distrik 12 yang sudah hancur. Katniss dan yang lain pun pergi menuju Distrik 12 untuk merekam keadaan Distrik 12 yang sudah hancur. Di hadapan kamera, Gale bercerita kalau saat itu, setelah Katniss menghancurkan kubah di dalam Hunger Games, para penduduk Distrik 12 dipaksa untuk masuk ke dalam rumah masing-masing. Gale yang sadar ada sesuatu yang tidak beres, mencoba mengevakuasi beberapa orang untuk kabur masuk ke dalam hutan. Namun dia tidak bisa menolong semua orang. Tanpa pemberitahuan, pesawat-pesawat pemerintah lalu datang mengebom Distrik 12 tanpa ampun ke arah para penduduk yang mencoba kabur di jalanan. Sambil menangis, Gale memberitahu dari 10.000 warga Distrik 12, hanya 900 orang yang berhasil diselamatkan. Gale tidak akan memaafkan siapapun yang menghancurkan kampung halamannya seperti ini. Saat sedang beristirahat di tepi danau, sang kameramen melihat burung Mockingjay yang bisa menirukan suara siulan terbang di sekitar mereka. Sekali diberitahu, burung itu akan selalu mengoceh ke segala penjuru. Kameramen setuju Katniss dijuluki Mockingjay karena apa yang Katniss lakukan menginspirasi semua orang. Katniss pun mulai bernyanyi syair perjuangan. Cressida merekam Katniss yang sedang bernyanyi. Mereka kemudian kembali ke bunker Distrik 13. Rekaman Katniss di Distrik 12 barusan langsung disiarkan ke seluruh negeri kecuali ibu kota Capitol karena PT belum bisa menjebol sistem keamanan ibu kota. Malam harinya, ribuan warga di Distrik 5 berjalan menuju bendungan pembangkit tenaga listrik. Mereka rela mengorbankan diri ditembaki oleh pasukan penjaga dengan membawa beberapa bom. Para warga Distrik 5 pun berhasil meledakkan pembangkit listrik dan membuat aliran listrik yang menerangi ibu kota Capitol menjadi padam. Padamnya listrik ini membuat PT akhirnya berhasil menjebol sistem pertahanan ibu kota Capitol. Di dalam ruang komando, Katniss kembali melihat siaran langsung mengenai Peeta yang mengecam perbuatan warga yang meledakkan pembangkit listrik. PT kemudian menghack siaran langsung itu dengan memperlihatkan keadaan Distrik 12 yang sebelumnya direkam Katniss dan yang lain. Peeta pun melihat rekaman video itu. Secara mengejutkan, Peeta menyuruh Katniss bersiap-siap karena pemerintah sedang bergerak menuju bunker Distrik 13. Siaran pun terhenti. Katniss dan yang lain menyadari itu adalah pesan peringatan. Palma Coin langsung memerintahkan para warganya untuk berlindung di bunker perlindungan. Semua orang pun bergerak menuju lantai paling bawah untuk berlindung. Dan benar saja, terlihat beberapa pesawat bergerak mendekati Distrik 13. Pesawat-pesawat itu membom permukaan bunker. Terjadi guncangan hebat di dalam bunker. Di saat Katniss masuk ke dalam bunker perlindungan, dia tidak menemukan Primrose ada di sana. Katniss pun kembali keluar untuk mencari adiknya itu. Primrose lalu muncul sedang menyelamatkan kucingnya. Mereka pun bergegas kembali masuk ke dalam bunker perlindungan. Mereka akhirnya berhasil masuk tepat waktu. Di luar, pesawat pemerintah masih terus-terusan membom permukaan bunker. Setelah situasi kembali tenang, Alma Coin menyuruh Katniss membuat rekaman video yang memberitahu semua orang kalau Distrik 13 berhasil selamat berkat pesan peringatan yang diberitahu Peeta sebelumnya. Setelah Katniss dan yang lain keluar ke permukaan, Katniss melihat sesuatu yang aneh. Banyak sekali bunga mawar putih yang berserakan di tanah. Katniss sadar kalau itu adalah pesan yang dikirimkan oleh Presiden Snow padanya. Presiden Snow akan menghancurkan semua orang yang menyayangi Katniss. Katniss pun teringat dengan nasib Peeta. Katniss menolak melakukan syuting karena dia masih memikirkan nasib Peeta. Haymitch kemudian datang memberitahu Katniss
kalau saat ini Alma Coin sedang mengirim pasukan khusus untuk menyelamatkan Pita dan para juara yang lain yang ditahan di ibu kota Capitol. Orang yang memimpin misi penyelamatan ini adalah Gale. PT memanfaatkan momen listrik padam untuk menjebol sistem pertahanan ibu kota Capitol. Sebelum listrik kembali menyala, mereka harus bisa menyelamatkan Pita dan yang lain. Katniss pun masuk ke dalam ruang komando. Terlihat Finnick menggantikan Katniss melakukan siaran langsung. Ternyata siaran langsung itu disiarkan ke ibu kota Capitol untuk mengacaukan sistem pertahanan mereka selagi listrik ibu kota masih belum stabil. Di tempat lain, pesawat yang dinaiki Gale dan yang lain akhirnya berhasil memasuki perbatasan ibu kota tanpa terdeteksi. Siaran itu benar-benar berhasil mengacaukan sistem pertahanan ibu kota. Gale dan yang lain lalu terbang menuju gedung tempat di mana Pita dan yang lain ditahan. Mereka kemudian turun memasukinya. Sambil menembakkan gas pingsan, mereka berjalan menyusuri gedung. Tiba-tiba listrik di ibu kota menyala kembali. Siaran itu pun dihentikan oleh pemerintah. Katniss yang khawatir menawarkan dirinya sendiri untuk melakukan siaran. Pasti Presiden Snow akan menyiarkan siaran itu karena Katniss sendiri yang sedang berbicara. Dan benar sekali, tiba-tiba muncul wajah Presiden Snow di layar. Katniss menawarkan diri untuk menggantikan posisi Pita sebagai tawanan. Namun Presiden Snow menjawab, kalau semua itu sudah terlambat, peperangan baru saja dimulai. Snow memperlihatkan tampilan CCTV Gale dan yang lainnya yang sedang mencoba menyelamatkan Pita. Snow tahu mereka ada di sana. Siaran pun kemudian terputus. Katniss dan yang lain pun panik, karena Gale dan yang lain pasti akan tewas dikepung oleh musuh. Keesokan harinya, Katniss diberi kabar kalau Gale berhasil kembali dengan selamat. Terlihat Joanna ada di sana. Finnick juga berhasil kembali bertemu dengan kekasihnya, Annie. Katniss bertemu dengan Gale yang berhasil selamat. Gale memberitahu kalau terjadi hal aneh di dalam ibu kota Capitol. Meski listrik kembali menyala, mereka berhasil keluar dari ibu kota tanpa perlawanan. Pemerintah seperti membiarkan mereka begitu saja. Katniss lalu masuk ke dalam ruangan tempat Pita sedang dirawat. Katniss melihat Pita yang kurus dan penuh luka seperti bekas penyiksaan di tubuhnya. Tiba-tiba Pita mencekik leher Katniss dengan kuat. Pita membanting Katniss seperti Lesti. Katniss pun pingsan. Setelah kembali sadar, Katniss diberitahu kalau saat ini Pita telah dicuci otaknya oleh pemerintah. Pita tidak mengenali siapapun, bahkan dirinya sendiri. Pemerintah membuat otak Pita berpikir untuk membunuh Katniss. Pemerintah menjadikan Pita sebagai senjata untuk membunuh Katniss. Piti pun memberitahu kalau dia berupaya sebisa mungkin untuk mengembalikan ingatan Pita seperti semula. Alma Coin lalu berpidato di hadapan rakyat Distrik 13. Dia memberitahu saat ini telah berhasil menyelamatkan para juara Hunger Games. Dia juga berhasil menyatukan distrik-distrik yang memberontak untuk berjuang bersama. Langkah berikutnya yang akan mereka lakukan adalah melakukan serangan besar-besaran pada pangkalan militer utama pemerintah di Distrik 2, satu-satunya distrik yang masih setia pada pemerintah. Di tempat lain, Katniss melihat Pita yang diikat. Pita mengamuk seperti orang gila. Dan berakhirlah alur cerita film The Hunger Games Mockingjay Part 1 ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan terlalu dalam mencintai seseorang, takutnya kalian dicekik dan dibanting kayak Katniss. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar, follow semua media sosial kami, dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!